kami akan membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia. Perkembangan TIK ini diawali dari zaman prasejarah yang berlangsung hingga tahun 3000 sebelum Masehi. Manusia pada zaman ini masih belum mengenal istilah teknologi, sehingga mereka mencoba untuk berkomunikasi menggunakan gambar yang mereka gambar di dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Kemudian, cara berkomunikasi mereka semakin berkembang, yaitu mereka mulai menggunakan bahasa isyarat dalam komunikasi mereka sehari-hari. Selanjutnya, kemampuan mereka semakin bertambah dan berkembang lagi, sehingga mereka mulai menciptakan alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Contohnya, seperti kentongan yang terbuat dari tanduk hewan. Setelah mereka dapat menyampaikan informasi menggunakan bahasa isyarat dan alat komunikasi seperti kentongan, mereka juga mulai menciptakan suatu simbol seperti piktograf yang digunakan untuk melambangkan huruf. Setelah memasuki zaman prasejarah, manusia mulai memasuki zaman sejarah yang berlangsung antara tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada zaman ini, ilmu pengetahuan mulai berkembang dan manusia juga mulai untuk mengasah kecerdasannya. Sehingga hal ini berdampak langsung terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya saja, seperti bangsa Mesir kuno yang menciptakan hieroglif berupa simbol pada tahun 2900 sebelum Masehi. Dan pada tahun 500 sebelum Masehi, kertas mulai ditemukan, dan Cina mulai mengembangkan kertas seperti yang ada saat ini. Perkembangan TIK juga masih berlangsung sampai zaman modern, yaitu tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Seperti yang dapat kita lihat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman modern ini jauh lebih berkembang dibandingkan zaman sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan penemuan telegraf hingga telepon sampai handphone, dan saat ini berkembang menjadi smartphone. Dan penulisan program komputer pertama kali sampai penemuan televisi pun terjadi pada zaman modern ini. Dan selanjutnya adalah penemuan terbesar pada zaman modern ini, yaitu penemuan internet dan website, di mana masyarakat bisa menggunakan internet untuk mencari segala informasi yang mereka butuhkan. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau IPTIK. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikembangkan oleh International Telecommunication Union atau ITU dengan nama ICT Development Index. IPTIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antar waktu dan antar wilayah. Selain itu, IPTIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antar wilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Tahun 2019 merupakan tahun keempat BPS melakukan perhitungan IPTIK dengan metode terkini berdasarkan buku Measuring Information Society 2016 yang dipublikasikan oleh ITU. Di dalam perhitungannya terdapat 11 indikator penyusun IPTIK yang terbagi dalam 3 subindeks, yaitu subindeks akses dan infrastruktur, subindeks penggunaan, dan subindeks keahlian. Data yang digunakan untuk perhitungan IPTIK bersumber dari data BPS dan data sekunder dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Data BPS yang digunakan diantaranya hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, proyeksi jumlah penduduk, serta data pada subindeks keahlian. Hasil dari penyusunan IPTIK adalah sebagai berikut. IPTIK Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan skala 0 sampai 10. IPTIK Indonesia tahun 2018 sebesar 5,07 yang meningkat dibanding IPTIK tahun 2017 sebesar 4,96. Secara umum, terjadi peningkatan nilai IPTIK provinsi di Indonesia dari tahun 2017 ke 2018. Provinsi dengan IPTIK tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu 7,14 di tahun 2018. Nilai ini meningkat dari IPTIK 2017 sebesar 6,95. Sedangkan provinsi dengan IPTIK terendah adalah Papua, yaitu sebesar 3,30 di tahun 2018, menurun dari 3,50 di tahun 2017. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Grafik perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir, secara
secara umum terlihat kecenderungan positif dalam beberapa indikator teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia. Dari sisi komunikasi, pelanggan telepon per 100 penduduk terus meningkat hingga tahun 2017, lalu menurun di tahun 2018 sebesar 121,04, yang menunjukkan bahwa satu penduduk berlangganan lebih dari satu kartu. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia juga mengalami kecenderungan positif, yaitu dari 21,98 di tahun 2015 menjadi 39,90 di tahun 2018. Peningkatan penetrasi internet ini didukung oleh perluasan penyediaan broadband internet di Indonesia. Pelanggan aktif mobile broadband meningkat hingga tahun 2017 dan menurun di tahun 2018 menjadi 88,12 per 100 penduduk. Sedangkan pelanggan fixed broadband cenderung meningkat dari tahun ke tahun menjadi 3,31 di tahun 2018. Berikut adalah grafik perkembangan akses rumah tangga Indonesia terhadap TIK tahun 2015 sampai 2018. Kepemilikan komputer oleh rumah tangga di Indonesia mengalami peningkatan dari 18,71% di tahun 2015 menjadi 20,05% di tahun 2018. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2018 terdapat 20 rumah tangga dari 100 rumah tangga yang minimal memiliki satu komputer di dalam rumah tangganya. Sedangkan dalam hal penetrasi internet, 66,22% rumah tangga telah memiliki akses terhadap internet di tahun 2018. Nilai ini meningkat dari tahun 2015 dengan penetrasi internet sebesar 38,40%.